Komputer deh. Oke, kita ulang. Kita mulai untuk mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Oh, oke, ini mata kuliah terlalu terkesan sangat formal ya. Sangat formal dan sangat umum. Kalau di manajemen itu kan ada konsentrasi ya, ada konsentrasi pengantar manajemen, ada juga mata kuliah bisnis internasional dan sebagainya ya. Nah, di sini sistem ekonomi ini sifatnya umum, teman-teman yang wajib mengetahui kondisi perekonomian Indonesia secara mikro, juga secara makro, secara detail dan secara yang global, itu mikro dan makro. Nah, di sini yang pertama kita akan belajar definisi sama komponen sistem ekonomi Indonesia. Nah, hari ini akan saya padatkan untuk bisa mendapatkan materi tersebut. Oke. Nanti mungkin ada kuis juga di akhir pertemuan ini. Jadi nanti cepat-cepatan ya. Silakan nanti resen yang pertama yang saya tunjuk bisa dapat poin. Jadi perhatikan dari awal tentang slide yang akan saya jelaskan. Jadi tidak hanya kontrak belajar, kontrak kuliah, tapi ada sedikit materi yang juga terkait dengan topik pertemuan pertama, yaitu definisi dan komponen-komponen sistem ekonomi Indonesia. Oke. Lalu yang kedua atau di meeting kedua kita akan belajar landasan juga filosofinya. Kenapa sistem ekonomi Indonesia itu masuk kategori demokratis, termasuk kategori liberal misalnya. Sistem ekonomi kita itu berbeda dengan Jepang, berbeda juga dengan yang ada di Animea bangun buku Animea. ya. Oh, mungkin bocor ya. Teman-teman yang suaranya mungkin belum di off kan, mohon di off kan terlebih dahulu ya, teman-teman, supaya kita bisa cepat selesai, cepat untuk fokus mengikuti materi ya, karena ini ada direkam, betul ya, kita sedang record, supaya nanti teman-teman bisa akses materi digitalnya di YouTube, di channel saya untuk pembelajaran, jadi teman-teman bisa mengikuti kalau apabila ada soal, tugas, mid semester nanti bisa mengulang kembali. Oke. Nah, di landasan dan filosofi inilah yang membedakan Indonesia punya sistem ekonomi demokratis dibandingkan dengan Amerika yang liberal. Nanti di sini kita akan bedah ya, yaitu minggu depan. Lalu yang ketiga ada perkembangan sejauh mana sih sistem ekonomi kita, gitu ya. Apakah kita agak semi-semi ikut dengan Cina atau kita masih separuh liberal atau kita lebih ke otonom. Nah, nanti teman-teman harus memahami itu supaya nanti kalau misalnya bekerja atau punya usaha, teman-teman mengetahui nih dunia Indonesia ini seperti apa sih alirannya, ekonominya. Oh, ternyata boleh memiliki tanah sebanyak-banyaknya sebagai warga negara. Oh, ternyata tidak boleh hak milik tanah dan aset negara itu dibatasi. Itu misalnya ya, kalau di Cina seperti itu. Lalu ada bangunan dan tata cara kerjanya sistem ekonomi kita seperti apa, juga tahap pertumbuhan ya di meeting kelima. Ada perubahan struktur. Sistem ekonomi juga mengalami perubahan struktur. Mohon dicek ya, ada yang bocor mungkin suaranya, ada yang masuk. Kalau tidak, aman, kita lanjut. Tujuh, ada perencanaannya seperti apa. Perencanaan itu namanya sistem tuh pasti dirombak terus ya. Tidak mungkin namanya sistem itu hanya stuck di satu sisi. Nanti pasti yang namanya kabinet atau struktur organisasi yang teman-teman mungkin ikut ya di himpunan kemahasiswaan pasti setiap semester berganti. Nah, termasuk juga sistem ekonomi pasti mengalami perubahan-perubahan, namanya juga sistem. Lalu ada sistem keuangan. Nah, di sini yang terkait dengan keuangan dan moneter kita akan pelajari, teman-teman. Dan berikutnya ada fiskal, investasi, neraca juga gitu ya. Neraca pembayaran di sini sifatnya bukan pembayaran secara perorangan atau rumah tangga ya, tetapi di sini sifatnya secara negara, pembayaran milik negara atau APBN negara ya. Nanti kita akan membedah seperti apa sih APBN atau anggaran milik negara, kenapa sampai bisa pindah ibu kota, kenapa sampai kita bisa memindahkan kota sebesar itu pasti punya anggaran, punya neraca pembayaran atau neraca pembelian yang sudah didapatkan melalui perdagangan yang dilakukan secara internasional. Lalu yang ke-12 ada kependudukan dan tenaga kerja. Terakhir ada beberapa sektor yang untuk mendapatkan sistem ekonomi Indonesia yang sudah berjalan, ada pertanian, tambang, ya pangan, pembangunan dan sebagainya. Tetapi untuk sesi satu di sini saya dan Ibu Klarce berbagi ya. Saya ada di nomor 1 sampai di nomor 8, topik 8. Nanti sisanya di topik 9 dan sampai 13 berikutnya itu ada di Ibu Klarce yang melanjutkan. Tapi kami nanti saling berkoordinasi untuk sistem pembelajarannya.
nanti ada beberapa studi kasus yang teman-teman harus diskusikan bersama sambil kita pandu, sambil kita arahkan, sambil juga kita evaluasi bersama. Itu kurang lebih nanti di pertemuan ke-5, 6, tadi 2 minggu teman-teman mungkin off, kami juga off, sembari teman-teman mengerjakan beberapa tugas kasus ya, studi kasus. Lalu nanti di pertemuan ke-7 kita akan bercoba kembali untuk memaparkan hasilnya serta mengevaluasinya ya di 7 dan 8 ya di mid semester itu. Baru nanti berganti dengan Ibu Clarce. Jadi di pertemuan 1 sampai 4 kita fullkan untuk materinya gitu. Bisa jadi nanti di pertemuan 6 7 yang tertulis di sini karena teman-teman melakukan studi kasus analisis. Jadi di 6 7 bisa saja kita akan menjelaskannya di di 5 6 ya, di topik 5 6 bisa saja kita menjelaskannya di pertemuan ke-7 atau di hasil evaluasi ke-8 kita jadikan satu dari hasil teman-teman memaparkan, di situ ada teori yang kita bisa jelaskan gitu ya. Sembari berjalan seperti itu saja supaya sama-sama kita belajar prakteknya seperti apa sih yang ada di Indonesia. Dari sini untuk materi kira-kira sudah jelas ya. Aman kan? Jelas ya. Mudah-mudahan jelas. Kalau tidak jelas nanti bisa ditanyakan saja. Jangan malu-malu ya, ditanyakan saja. Bu, misalnya ini kalau misal tidak bisa materi ini apakah bisa diganti atau apakah dilewatkan atau bisa digabung? Semua topik itu bisa digabung, teman-teman. Jangan khawatir gitu ya. Atau mungkin bisa dikurangi. Bisa jadi misal nanti Bu Klarce cuma bisa sampai 12 atau disisipkan ya yang pertanian perdagangan bisa didahulukan. Jadi di sini sifatnya sangat fleksibel. Oke, kita langsung masuk saja ke pengertian-pengertian, baru nanti terakhir adalah kontrak belajar. Oke, mulai diperhatikan ya. Di sini ada materi terkait dengan pertemuan kita yang pertama, Sistem Ekonomi Indonesia. Nah, sebelumnya kita harus paham apa itu pengertian sistem. Sistem sendiri merupakan sebuah kesatuan yang terpadu, teman-teman. Kesatuan yang terpadu ini isinya adalah unit, isinya adalah bagian gitu ya, hal-hal yang kecil-kecil ya, perorangan berkumpul menjadi satu, di sana ada banyak karakter, ada banyak sifat, dan mereka punya ciri-ciri tertentu, dan mereka saling terikat. Sistem itu sifatnya seperti jaring laba-laba. Jadi dari perorangan jadi segerombolan, sekumpulan gitu ya, jadi kumpulan. Jadi misalnya sistem ekonomi, nanti ada sistem hukum, sistem kedokteran, nanti ada juga sistem informasi, jadi banyaknya kumpulan informasi, jadi berubah sistem informasi. Nah, kurang lebih seperti itu pengertian sistem menurut ahli Chester Bernard yang kita ambil ya. Oke. Lalu yang menurut teman-teman perlu ketahui juga, menurut kita perlu ajarkan bahwa pengertian sistem tadi merupakan kumpulan yang holistik ya, sesuatu yang memang dijadikan satu, lalu di sana banyak karakter. Karena karakter yang beragam itu susah sekali untuk bisa dijadikan satu ya, teman-teman. Sehingga di sini kita sebutnya beberapa bidang. Makanya disebut sistem ekonomi. Nanti ada bidang lagi yang disebut politik. Namanya sistem politik. Ada juga bidang pembangunan, disebut sistem pembangunan. Jadi kembali lagi ke sifat karakteristik yang jadi satu atau yang sama begitu. Nah, yang sama pun satu bidang misal ekonomi juga punya beragam karakter dan macam dan jenis. Itu juga nanti bermacam-macam sehingga di dalamnya juga punya ciri-ciri lagi. Jadi hal yang sifatnya sangat general itu sudah punya hal yang berbeda, lalu dipisah lagi menjadi bagian, lalu dipisah kembali jadi hal-hal unit yang kecil. Nah, di sini sistem ekonomi adalah komponen teman-teman ya, komponen di mana ini merupakan unitnya khusus unit ekonomi, bukan unit politik ya. Nanti kalau sistem politik ada sendiri. Apabila di administrasi publik, jurusan publik ya, itu biasanya ada sistem kepublikan Indonesia itu seperti apa, sistem politik Indonesia seperti apa. Tuh, sedangkan kita orang manajemen, jadi harus paham sistem ekonomi ya. Orang bisnis, orang manajemen itu harus paham sistem ekonomi yang berjalan di minimal negara kita sendiri. Apabila kita ingin ekspor, ingin berjualan ke luar negeri, menjual barang, itu nanti kita harus paham tentang bisnis internasional, sehingga harus paham sistem ekonomi global. Juga sistem ekonomi yang ada di negara yang ingin kita tuju, yang ingin barang kita jual.
Nah, untuk yang sederhana banget kita harus paham sistem ekonomi negara kita sendiri, Indonesia, karena kita kan dari awal sudah lahir di Indonesia dan sehari-hari bekerja di Indonesia dan besok juga akan bekerja di Indonesia yang paling memungkinkan yang otomatis kita harus paham apa yang terjadi dengan ekonomi yang ada di negara kita sendiri. Nah, di sini komponen ekonomi inilah yang nantinya saling berinteraksi menopang dan mempengaruhi ya. Di sini mungkin nanti ada perbankan, lalu nanti ada juga Badan Moneter, ada OJK, dan sebagainya yang terkait dengan ekonomi. Ada juga nanti pinjol ya, teman-teman yang lagi heboh banget ya, pinjaman online. Nah, itu terkait dengan hal yang seperti ini, terkait dengan sistem ekonomi. Nanti ada yang berwenang atau lembaga ekonomi yang besar ya, seperti Kementerian Keuangan. Nanti semuanya itu ada di bawah Kementerian Keuangan sebagai pemilik aturan atau regulasi secara nasional. Ini menurut Gregory Grossman. Dari sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau tidak ada? Kalau diam saja biasanya tidak ada. Aman ya. Oke, sambil mendengarkan Bu Nadia mendongeng bercerita tentang hal-hal yang cukup rumit ya kalau buat teman-teman mungkin karena ini sistem yang apa ya nasional ya. Siang-siang panas-panas ngomongin sistem ekonomi. Ini buat kenang-kenangan teman-teman besok kalau kalian sudah bekerja, siapa tahu yang namanya sistem ekonomi itu sebagai landasan awal teman-teman punya gambaran umum saja sih bahwa kita itu menganut sistem apa, kenapa kita digaji seperti ini, bagaimana besok kita menggaji karyawan yang pas sesuai aturan, UMR itu bagaimana. Nah, itu semua terkait dengan sistem ekonomi Indonesia. Jadi ada hukum yang melandasi semua kegiatan ekonomi dan keuangan di negara kita. Makanya kita perlu tahu sistem tersebut seperti apa, gitu ya. Oke. Nah, sistem ekonomi ini sendiri teman-teman didukung juga dengan sistem yang lain ya, tidak bisa berdiri sendiri. Biasanya sistem ekonomi itu berkaitan dengan sistem politik ya. Kuat mana sistem ekonomi dengan politik? Lebih kuat mana pengaruhnya? Tentu saja saling mempengaruhi. Kenapa? Tokoh politik dan tokoh ekonomi ketika bersatu di pemerintahan, rata-rata mereka berdasarkan dua hal ini ya. Kalau kita lihat tokoh politik sekarang bergantung dengan tokoh ekonomi, tapi tokoh ekonomi juga bergantung dengan tokoh politik. Mereka saling berebut pengaruh. Makanya sistem ekonomi ini selalu dikaitkan dengan sistem politik. Setuju ya? Pasti setuju, apalagi lagi heboh-hebohnya di Indonesia saat ini tentang RUU, itu sudah pasti ada hubungannya dengan semua sistem bidang yang di Indonesia sedang geluti. Oke. Nah, ada macam-macam juga sistem ekonomi yang Indonesia anut ya sebetulnya. Tapi mulai di era kemerdekaan ini sudah ke arah satu titik. Dulu awal-awal kemerdekaan sistem ekonomi Indonesia itu masih condong ke Soviet atau ke Asia Timur atau lebih ke komunisme ya, di mana kepemilikan barang pribadi seperti rumah, tanah, bangunan, dan properti itu dibatasi satu orang hanya boleh punya satu, seperti di Cina ya. Karena lahan yang sempit, apalagi di Hong Kong itu masih sistem komunis, ininya ekonominya kepemilikan negara itu sangat besar. Jadi kalau teman-teman ingin beli tanah, Anda harus pakai proposal ke pemerintah untuk minta tanah. Jadi modelnya gitu, tidak bisa dibeli lewat perorangan seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, yang bisa kita lakukan sekarang ini lebih cenderung ke liberal, tapi ada batasnya. Seperti itu, tidak bisa punya banyak-banyak, ada batasan, ada yang dikhususkan untuk negara, mana yang boleh untuk perorangan gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu contoh praktek dari sistem ekonomi gitu. Nah, jangan lupa ya, setiap sistem itu ada aturannya. Besok kalian bekerja, pasti masuk ke sebuah sistem. Di situ ada aturan juga. Misal kita ingin bikin usaha, sistem ekonomi Indonesia misalnya hanya boleh punya satu pabrik. Nanti ada landasan hukumnya, membangun pabrik itu harus seperti apa, karakter lingkungan yang diperbolehkan, berapa luasnya, areanya harus di mana, itu ada aturannya. Jadi sistem itu mengikuti sebuah peraturan
Apalagi sistem ekonomi ada peraturan ekonomi, begitu. Karena ada unsur-unsur yang saling mempengaruhi itu tadi, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Sudah, tadi tolong diperhatikan. Mungkin bisa dicatat juga tadi kalau ingin mencatat atau ingin kalian resapi kembali gitu. Oke, kita lanjut dulu ke macam-macam sistem ekonomi. Nah, ini dia yang kita bicarakan dan singgung dari awal ya. Sistem ekonomi kita ini mengikuti yang mana? Begitu. Sebentar ini saya tarik dulu ke atas ya. Nah, di dunia ini teman-teman ada tiga sistem ekonomi. Oke. Sorry, yang saya maksud sistem ekonomi komunisme itu tadi adalah sosialisme ya, bukan komunisme tapi sosialisme, di mana dia lebih otoriter karena pemerintahlah yang memegang langsung semua aset-aset negara seperti tanah, bangunan, bahkan sampai ke terkait dengan tambang, hasil alam, ya, buah, bumi itu semua diatur ya. Ada di Asia Timur itu semua kontrol ada di pemerintah. Jadi kalau teman-teman mau beli sesuatu itu sangat dikontrol oleh pemerintah. Jadi disebut dengan ideologi ekonomi yang sosialis. Maksudnya kenapa diatur pemerintah, tidak bisa perorangan jual beli bebas seperti kita. Sosialis di sini dalam artian sosial. Jadi kalau ingin membeli ya harus lewat tuan tanah. Jadi bukan per orang supaya tidak ada setiap orang itu punya tanah yang lebih banyak dari orang lain. Jadi modelnya sosial. Sosial ini maksud dari sosialis ini di satu sisi terlihat otoriter, tetapi tujuannya adalah pemerataan. Jadi kalau mereka sudah punya tanah untuk anaknya, ya sudah anak yang lainnya untuk keluarga lain juga belum punya berarti diberikan ke yang lain. Jadi ketika kita sudah punya satu, sudah kita tidak bisa beli lagi rumah yang lain gitu ya. Satu anggota keluarga cukup punya satu saja misalnya. Ya, itu pemerataan sosial. Jadi yang dimaksud sosialisme itu teman-teman ya, memang terlihatnya otoriter, tapi di satu sisi mereka ingin pemerataan ideologi mereka ya. Oke, kita langsung saja ke sistem ekonomi yang ada di dunia. Yang pertama itu adalah sistem ekonomi tradisional. Nah, kenapa disebut tradisional? Ayo, kenapa? Di sini tradisional ini lebih ke bau-bau ini ya, sederhana, terus yang berbau hal-hal yang simple gitu ya, di mana sesuai kebiasaan saja. Terus teknologinya ini untuk negara yang memang tidak terlalu tinggi, teknologi rendah ya, bukan otomasi gitu. Kira-kira Indonesia masuk nggak ya? Jadi kalau mau punya KTP sekarang kan udah eKTP, tapi ketika mendaftar sesuatu administrasi tetap fotokopi ya. Harusnya kalau udah eKTP ya nggak usah fotokopi lagi karena kita kan sudah pusat semua otomasinya harusnya ya. Ya, contohnya seperti itu. Teknologi tinggi itu tidak perlu diminta lagi data diri karena sekali mencatatkan di pusat, nanti tinggal mendaftar, mereka tinggal klik otomasi di pusat. Itu dimaksud dengan teknologi tinggi. Lalu ada produktivitas tinggi atau produktivitas rendah. Jadi ada sebuah tenaga kerja atau hasil dari sebuah negara itu pabrik, misalnya produk mereka menghasilkan ekspor itu lebih banyak dibanding negara lain. Ketika tidak bisa menghasilkan produk, itu kita dikategorikan sebagai negara produktivitas rendah atau tidak punya hasil alam yang dijual ke luar negeri, tidak ada yang diolah. Nah, itu disebut produktivitas rendah. Nah, biasanya ini sistem ekonominya menggunakan sistem ekonomi tradisional gitu ya. Nah, kelebihannya apa? Nah, ini mungkin teman-teman bisa perhatikan lebih mendetail ya. Sebenarnya kesan tradisional di sini sangat simpel tetapi cocok untuk negara-negara yang penduduknya sedikit, seperti di Tibet, gitu ya, yang di Asia Tengah, yang pro kedamaian 100%, tidak ingin huru-hara campur tangan politik seperti di negara-negara berkembang gitu ya, atau negara perbatasan-perbatasan tertentu. Nah, negara-negara yang penganut aliran-aliran perdamaian yang setiap hari bermeditasi itu ya, seperti di Tibet atau di Dhaka dan sebagainya.
Nah, ini biasanya masih menggunakan sistem ekonomi tradisional, teman-teman. Nah, di sini kelebihannya tidak ada eksploitasi SDM, tidak ada pabrik gitu ya. Ya, paling produksi dari rumah ke rumah, mereka pakai sendiri di warga setempat, dijual secara bergiliran, dikumpulkan nanti di toko souvenir begitu kira-kira. Lalu lingkungan lebih terjaga sih, lebih kondusif, tidak huru-hara dan banyak drama mungkin ya seperti kita gitu ya. Kalau orang luar negeri ya melihat bangsa-bangsa Indonesia itu bahwa Indonesia itu sistem dan iklim politiknya sangat penuh drama dan penuh dengan dinamika. Katanya seru gitu. Kalau orang asing ya, orang asing melihat Indonesia itu Indonesia seru ya, selalu ada konten menarik untuk didramain gitu, politiknya, ekonominya, gosipnya gitu ya. Kalau di luar negeri mengkritik pemerintah itu tabu dan mereka juga sangat individualis, teman-teman. Jadi tidak terlalu memusingkan apa yang dilakukan pemerintah, gitu ya. Apalagi di Inggris ya. Misalnya Ratu Inggris mau mau punya anak lagi kayak gitu, mau nikah lagi. Rata-rata warga Inggris juga tidak terlalu peduli amat. Mereka lebih fokus bekerja, lebih fokus liburan. Mau dirombak jadi euro juga mereka nggak peduli banget gitu ya. Nah, sedangkan di Indonesia hal besar itu buat kita jadi susah tidur gitu ya sebagai individu, padahal tidak ngaruh sekali dengan kehidupan sehari-hari kita bahwa besok kita tetap harus belajar, tetap harus masuk kuliah, tetap harus cari makan gitu kan. Nah, itu mindset yang berbeda sehingga membuat beberapa sistem ekonomi yang ada di dunia itu berbeda juga ya. Pandangan-pandangan itulah yang membuat karakteristik ekonomi sistem di dunia berbeda. Oke, jadi kelebihan yang tradisional bukan berarti dia sangat terbelakang, tetapi memang menyesuaikan kondisi yang ada di negara tersebut. Untuk negara yang penduduknya sedikit, itu cenderung kelebihannya memang tidak ada eksploitasi SDM, lingkungan lebih kondusif. Tetapi ya kekurangannya tentu saja ada, teman-teman. Selalu ada plus minus, selalu ada kelebihan kekurangan. Kalau sesuatu yang terlalu adem, ayem, biasanya tidak begitu maju ya, tidak ada dinamika, tidak ada hal-hal yang menyala abangku, itu memang selalu di situ saja titiknya, tidak ada perubahan, tidak ada tekanan, itu tidak ada transformasi atau perubahan yang berarti ya. Jadi peradaban di situ sulit maju atau ya seperti old ways ya, istilahnya dari tahun ke tahun sama gitu, hawanya sama seperti tahun 90-an. Ya 90-an pada ini udah era digital, semuanya masih manual. Jadi seperti hal yang lama ya, seperti era nenek moyang sampai sekarang masih begitu aja. Itu disebut dengan peradabannya tidak maju karena menyesuaikan memang tidak mau ada perubahan. Oke. Dan kekurangan berikutnya untuk sistem ekonomi tradisional selain tidak bisa mengikuti perkembangan ya yang ada, itu sulit memenuhi kebutuhan karena keterbatasan SDM, keterbatasan produk dan memang tidak ada aturan pemerintah yang memaksa mereka menghasilkan produk. Ketika misal kita jalan-jalan ke Tibet gitu ya, oh aku butuh ini nih buat charger, ternyata mereka nggak produksi charger ya. Terus gimana itu produksi Amerika, Cina dan kita nggak memasukkan impor barang Cina, ya udah nggak usah pakai HP, berarti jalan-jalan ke sana baterai mati ya sudah tamat ya. Jadi kalau misal mau pesan pesawat ya harus ke kabupaten pinjam komputer gitu atau ada tapi di kota kabupaten. Nah, seperti itu karena susah memenuhi kebutuhan karena alat produksinya tidak ada. Namanya juga pengen tenang, adem ayem, santai ya sudah peradabannya begitu-begitu ya. Itulah sistem ekonomi tradisional, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke sistem ekonomi berikutnya, liberal. Nah, ini asik nih liberal. Kenapa asik? Negara adidaya atau Amerika menggunakan ini teman-teman ya. Amerika, persemakmuran Inggris, Australia, negara tetangga juga yang ada di selatan ya. Selatan ini NTT itu Australia juga masuk ke persemakmuran Inggris menggunakan liberal atau pasar. Nah, ini yang lagi heboh karena sebenarnya Indonesia itu mirip-mirip liberal, tapi di satu sisi dia juga campuran, di satu sisi dia juga kadang tradisional gitu. Tetapi yang betul Indonesia itu ada di paling bawah ya sistem ekonomi campuran. Dia kadang liberal, kadang juga sosialis. Ada di daerah tertentu tidak boleh beli banyak-banyak.
ada di daerah tertentu dibatasi ya, kayak pembelian minyak goreng kan dibatasi, pembelian LPG juga dibatasi ya di daerah tertentu. Bahkan ada terjadi kelangkaan beras juga, daging juga ada yang dibatasi. Jadi itu masuk sosialis sebenarnya, filsafat dan landasannya ya. Tetapi di satu sisi kita boleh punya tanah banyak, kita boleh beli mobil banyak, apalagi di Jakarta. Kalau anggota keluarganya 5 orang anak, satu anak punya satu mobil. Padahal mungkin kalau di Cina satu keluarga hanya boleh satu, harus dipakai bergantian. Nah, itu campuran. Jadi ya maksudnya Indonesia itu sebenarnya kecampuran. Nah, ini yang liberal ini punya kelebihan juga. Ya, nanti kira-kira kalau teman-teman punya negara impian sendiri ala-ala gitu ya, pengen punya teritori sendiri, besok siapa tahu nemu pulau, terus tiba-tiba beranak pinak pengen jadi negara sendiri. Aku mau pakai sistem ekonomi apa ya yang sesuai dengan filosofi sebagai kepala negara gitu ya. Kalau liberal di sini kelebihannya monopoli itu ada di tangan pemerintah, hampir sama dengan sosialisme ya. Terus ada pemerataan pendapatan juga, lalu ada juga, sorry, kalau kelebihan ini tadi ekonomi campuran ya. Kalau yang di liberal ini masyarakat punya potensi, jadi istilahnya diminta pemerintah untuk gencar memproduksi barang. Kalau yang tradisional itu kan pemerintah tidak punya target ya. Ya sudah kalau kalian memang berminat jualan dompet, jualan deh. Kalau kalian gak di Tibet ya, kalau minat jualan gerobak, jualan deh. Kalau enggak juga enggak apa-apa kok, kita bisa ambil dari tetangga dekat-dekat sini, dari India misalnya. Di Tibet kan santai gitu ya. Nepal juga begitu. Nah, kalau di negara maju rata-rata ada target gitu ya. Gimana cara memproduksi Apple supaya tahun depan tuh Apple menguasai pasar? Gimana target Tesla bisa masuk ke Asia Tenggara gitu ya. Sehingga di sini masyarakatnya itu jadi maju, mereka punya potensi yang bisa dikembangkan, mengikuti peradaban gitu ya, sumber daya yang dimiliki optimal, tidak malas-malasan, dan tentu saja menjadi apa ya negara yang menjadi panduan atau jadi tolok ukur di bangsa-bangsa yang lain begitu. Karena punya kualitas yang tinggi, persaingannya juga sehat ya secara umum. Tapi juga ada kurangnya teman-temannya. Amerika yang sebesar itu kita lihat memang maju secara teknologi dan peradaban, juga adanya kekurangan itu pasti. Salah satunya adalah eksploitasi. Ya, eksploitasi itu bisa saja bekerjanya nonstop gitu ya. Tapi eksploitasi versi barat masih masuk akal, lebih humanisme, lebih humanis sih daripada eksploitasi versi Cina ya, sorry. Karena ada ya satu sisi Asia kan kadang kalau kerja itu mati-matian dari pagi ke pagi ya habis 12 jam. Kalau Barat itu lebih ke target saja tapi kerjanya jam kerja mengikuti kalian punya ritme. Intinya mereka meminta output saja sesuai target. Untuk jam kerja silakan di remote, silakan bisa di work from home. Nah, itu membedakan Barat dengan Timur gitu, teman-teman. Oke, lalu kekurangan yang liberal apalagi? Nah, ini yang liberal ini bahayanya pemilik modal besar itu bisa saja mengeksploitasi dan juga menguasai. Nah, ini yang kadang kita perlu perhatikan dan hati-hati. Oke, lalu yang kekurangan berikutnya yang ketiga, di sini distribusi pendapatan mungkin tidak semudah di tradisional ya teman-teman. Distribusi pendapatannya di sini perlu ada kontrol dari pemerintah gitu ya. Sama sih Indonesia juga ya, pendistribusi pendapatan perlu ada kontrol. Kekurangannya seperti itu ya, sulit terjadi. Jadi tidak boleh nih nanti maksimal kalian gajinya lebih dari 10 juta kalau orang Indonesia kerja di Australia misalnya, atau kalian kerja tuh hanya 3 tahun saja untuk orang Indonesia masuk Australia, itu ada aturannya karena mereka liberal ya atau kapitalis, kita bilang kapitalis atau liberal. Oke, lalu yang terakhir, sistem ekonomi campuran yang katanya nih Indonesia campuran. Indonesia tuh sebenarnya mau campuran apa sosialis ya? Ada yang bilang mau liberal apa sosialis. Harus salah satu, karena bingung akhirnya dipakai tengah-tengah. Ya mau hitam atau putih, akhirnya abu-abu. Harusnya pilih salah satu saja sih, tapi mungkin melihat kondisi kita yang sangat majemuk ya, banyak karakter di sini dan kondisi Indonesia Barat Tengah Timur sangat beragam, jadi mungkin kita pakai yang campuran. Oke, yang campuran ini kelebihannya satu saja deh di sini teman-teman.
Di sini ada pemerataan pendapat ya, sama karena kita ada liberalnya sedikit, bau-bau liberalnya. Terus pemerintah juga punya wewenang kebijakan, jadi aturannya itu ada di pemerintah, punya apa kuasa untuk mengatur. Jadi itu yang membedakan dengan tradisional juga ada target juga sama. Kita tetap memproduksi barang untuk kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. Lalu kekurangannya apa nih yang beda? Apa kekurangan campuran dengan kekurangan liberal ini bedanya apa? Nah, kadang campuran tuh tidak ada kejelasan ya, teman-teman. Seberapa sih pemerintah ini punya porsi mengatur rakyatnya gitu. Kalau campuran ini tidak jelas ya aturannya apa. Makanya kan ini ribut RUU tuh dari dulu zaman nenek moyang Pak Soekarno, Pak Soeharto. Karena memang kita tuh orangnya campur-campur. Mau kiri atau kanan. Jadi pilih tengah. Akhirnya aturannya dirubah lagi gitu kan. Kalau dari awal sudah barat, barat, timur, timur. Jadi aturannya dari dulu ya dulu itu gitu. Karena di sini masih kiri kanan. Jadinya kita aturannya tidak jelas, teman-teman. Ini sistem ekonomi kita. Makanya kadang ada aturan baru tentang apa ya uang falas kalau ada perubahan tentang harga naik turun gitu. Kalau misal di luar negeri harga nilai tukar atau barang tertentu itu sudah fix. Misalnya kalau untuk tanah ya segitu aja tidak ada kenaikan. Kalau ada kenaikan itu biasanya insidental khusus ya ada bencana alam atau ada kayak bencana wabah seperti COVID kemarin. Jadi hanya yang sifatnya global. Tapi kalau yang kecil-kecil setiap bulan berubah, tiap semester berubah, itu kalau negara adidaya liberal itu jarang sih mereka berubah. Biasanya berubahnya karena insiden event besar ya, pergantian politik presiden atau wabah kemarin gitu atau ada eh, kasus tertentu. Tapi kalau kita itu sangat bisa berubah sekali gitu karena kita campuran mengikuti di mana kiri kanan kita itu sedang mempengaruhi kita ya negara mana yang punya pengaruh kuat di sekitar Indonesia itulah yang mempengaruhi Indonesia. Oke, cukup sekian dulu deh untuk materinya. Oke, ini masih pada on nggak ya? Masih pada on. Hebat, hebat. Oke. Sekarang sesi kuis-kuisan. Oh, sesi kuis-kuisan. Oke, siap-siap ya. Saya minta teman-teman resen. Kita udah selesai kok. Udah selesai. Ini jam berapa ya? Karena aku juga masih ngurus adek sih. Oke. Oke. Jadi siap-siap ya. Nanti yang ingin menjawab silakan klik raise hand. Ini jam 1 ternyata. Kita paling cuman sampai jam berapa ya? Paling 15 menit lagi kali ya. Atau 1 jam lah. Atau 30 menit paling cepet ya. Paling lama. Kalau misalnya ini sudah selesai juga kita mengikuti saja. Yang penting materinya sudah didapatkan secara padat, singkat, dan berisi. Begitu ya. Nanti misalnya mengulang kembali ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup atau di japri ke saya juga boleh. Oke, siap. Teman-teman nanti klik resen. Ada 3 pertanyaan. Jawabannya tentu saja yang sudah saya jelaskan tadi, itu ya. Salah tidak masalah, tapi diusahakan yang paling tepat yang bisa mendapatkan poin untuk minggu ini. Oke, siap-siap. Pertanyaan pertama, mana nih? Oke, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi? Sorry. Salah. Harusnya yang satu yang ini. Ya udah, ini dulu deh. Yang nomor 2 ini deh. Mariska. Yang pertama ternyata Mariska Melvian. Dan Indria. Mariska dulu. Mariska ternyata. Oke. Masih ada 2 soal. Tenang. Tenang. Oke, silakan open mic Mariska. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menjawab pertanyaan. Di sini pengertian dari sistem ekonomi yaitu komponen yang terdiri dari agen atau unit ekonomi yang saling terhubung dan berinteraksi untuk menopang dan mempengaruhi. Oke, betul. Ternyata memperhatikan. Terima kasih Mariska Melvian. Sebentar ya. Oh.
Terima Oke, kasih, oke. Bu. Nanti ya sama-sama. Oke, nanti saya cek kembali. Sekarang berikutnya tadi terlewat. Harusnya ini yang pertama. Loh. Error, error. Nah, oke, pertanyaan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan sistem? Indri dulu ternyata, guys. Ya, Indri Sakan, Mariska, dan Indri. Yo, Indri, apa itu sistem? Baik, baik. Jadi yang dimaksud dengan sistem itu adalah suatu kesatuan yang terpadu yang yaitu unit, bagan, atau perorangan. Sedang lalu sistem itu sifatnya individu, lalu kemudian nanti akan terbentuknya beberapa kelompok. Ya, betul sekali. Kumpulan dari berapa unit apa kelompok-kelompok yang punya karakter ya menjadi satu kesatuan dan mereka saling mempengaruhi juga. Oke, terima kasih Indri Sakan dan juga Mariska. Iya, yang terakhir siap-siap macam sistem ekonomi. Iya, ada berapa? Andrea. Yang lainnya Baik, Ibu. Andri, ya. Baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, macam sistem ekonomi itu ada tiga. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Kemudian kedua ada Oh, sistem ekonomi pasar atau liberal. Kemudian ya, yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. campuran. Oke, sip. Terima kasih Andrea Chandra. Oke, ini pertanyaan bonus deh yang keempat. Yuk, siap-siap. Turunin dulu dong, Sopian. Ya, yang keempat. Pertanyaan keempat ini mungkin ada dua jawaban ya. Nanti cepat-cepatan. Siap? Indonesia menganut sistem ekonomi yang mana dari ketiga sistem ekonomi tersebut dan juga sebutkan kekurangan dan kelebihannya satu saja. Ayo, satu aja kelebihannya, satu kekurangan. Siapa tadi ya? Teresia. Teresia yang dulu. Ya, Teresia, silakan. Empat ya, soal keempat ya. Baik, terima kasih. Indonesia itu menganut sistem ekonomi campuran. Betul? Kelebih Tuhan ya. Kelebihannya itu eh, pemerataan pendapat dan aturan Ya, yang pemerintah itu mempunyai kuasa untuk mengatur. ya punya kontrol, mengatur. Betul. Sedang, Terus kekurangan? Sedangkan kekurangan itu pemerintah tidak jelas porsinya dalam mengatur masyarakat itu. Ya, aturannya masih bisa berubah-berubah ya dalam mengatur pendapatan pemerataan tersebut. Terima kasih Teresia Marcelin Gea. Oke, thank you sudah dapat empat. Sudah saya catat, saya record. Nanti kalian bisa lihat recordnya kembali ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Wah. Kok ngadat? Tunggu. Jaringan. Ya, ya, ini nanti namanya saya isi. Baik, ini buku referensi teman-teman. Kita sudah sampai di penghujung ya untuk perdana pertemuan satu ini. Ya, bukunya pakai Bu Weli, bukunya Bu Welindun, Helmina Dun, dan Pak Marianus Neno ya. Sistem Ekonomi Indonesia 2021 ada di perpus kayaknya ya. Teman-teman kemarin bilang dari perpus. Bukunya seperti ini. Aduh kok blur ya ampun emangnya. Ini ya bukunya teman-teman, Sistem Ekonomi Indonesia, Literasi Nusantara Malang. Silakan bagi teman-teman yang ingin mencari buku, ini adalah buku utama. Nanti ada juga buku pendukung. Buku pendukungnya nanti kita akan informasikan sambil jalan ya. Tapi yang utama kita menggunakan yang ini. Itu. Untuk kontrak perkuliahan di sini ada presensi dan juga keaktifan, teman-teman. Nah, untuk keaktifannya saya minta atau biasanya saya menghitungnya porsi 50%.
Jadi nanti keaktifan di sini terkait dengan mid semester nanti diskusi ya. Saya mid semesternya paling hanya essay gitu ya, essay dan dikumpulkan begitu. Tapi kurang tahu nanti seperti apa prakteknya. Nanti kita lihat kembali. Tapi di sini paling banyak adalah aktif ketika tanya jawab di kelas. Nanti untuk yang lain sebagainya ada keaktifan mengumpulkan ya, lebih disiplin mengumpulkan juga kategori aktif mengumpulkan tugas-tugas. Termasuk tugas mid semester. Tapi saya juga nggak mau punya banyak tugas ya teman-teman. Kalau sudah aktif pasti ngumpulin tugasnya juga oke. Saya harap seperti itu. Presensi juga menjadi salah satu indikator juga ya teman-teman. Tapi ini karena sistemnya baru, tadi juga masih ada yang belum masuk ke Siadik Nona, kayaknya mulai diabsenkan minggu depan deh untuk yang sistem ekonomi Indonesia. Jadi hari ini bonus ya, jadi masuk semua. Karena saya masih baru menggunakan sistemnya, tadi dicari kok belum ketemu gitu. Jadi hari ini kalian dapat bonus dihitung untuk full masuk semua aja dulu deh gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita sudah sampai di penghujung perkuliahan karena perdana jadi awal kuliah kita agak santai dulu saja ya. Untuk berikutnya nanti kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu materi yang ada di buku panduan yang utama itu terkait dengan landasan filosofi. Nanti kita cepat saja ya teman-teman. Bisa aja satu meeting dua topik supaya nanti di topik di meeting kelima, enam itu teman-teman sudah berdiskusi, sudah melakukan case method atau studi kasus, jadi tidak ada materi lagi. Sebenarnya 5, 6, 7, 8 itu tidak ada materi teman-teman, tetapi kita lebih ke diskusi ya, banyak berdiskusi, banyak mengeluarkan ide, pendapat, melihat kasus-kasus yang ada. Jadi materinya kita padatkan di 1 sampai 4. Jadi bisa aja tadi yang 1 sampai 8 itu dipadatkan menjadi 1 sampai 4 ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini teman-teman. Terima kasih banyak. Ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas semua? Sudah? Aman ya? Jelas ya? Oke, sampai ketemu lagi teman-teman minggu depan. Selamat siang. Terima kasih Siang banyak. Siang, Ibu. Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima Ya, kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Siang, Bu. Terima kasih. ya, saya end meeting.